Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akuntansi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang akuntansi. Tapi sebelum ke bagian yang lebih dalam, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Nah, apa sih pengertian dari akuntansi itu? Secara umum, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi ke pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan ini disebut stakeholders. Sebagai sistem informasi, akuntansi melakukan pemrosesan data-data keuangan menjadi informasi yang berupa laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Informasi tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan dari pengertian akuntansi, apa sih kegiatan utama dari akuntansi? Oke, kegiatan utama dari akuntansi meliputi yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur data-data keuangan perusahaan. Artinya, setiap transaksi bisnis atau bukti transaksi yang relevan atau yang sesuai di perusahaan yang menyebabkan perubahan di elemen laporan keuangan dan dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter. Nah, satuan moneter itu sendiri artinya adalah satuan mata uang yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan tempat berdirinya perusahaan tersebut. Misal nih, kita kan di Indonesia, berarti satuan mata uang yang digunakan adalah rupiah, serta mendokumentasikan transaksi bisnis tersebut. Yang kedua yaitu mencatat dan memproses data-data keuangan perusahaan. Artinya, akuntansi itu mencatat transaksi bisnis secara berurutan sesuai dengan kronologi kejadian ke dalam jurnal dan dilakukan pemostingan ke dalam buku besar. Nah, yang ketiga, menyusun dan mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut kepada pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan atau disebut juga stakeholders. Nah, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis melibatkan penggunaan rasio, grafik, persentase, dan diagram untuk memberikan gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Sedangkan interpretasi berkaitan dengan penjelasan manfaat, maksud, dan batas waktu data yang dilaporkan. Oke, next. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi memproses transaksi-transaksi bisnis yang mempunyai nilai ekonomis menjadi informasi yang berupa laporan keuangan atau laporan lainnya. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat diidentifikasi secara ringkas akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama di sini proses input, yaitu yang pertama bukti transaksi. Di-input dulu nih datanya atau mengidentifikasi setiap bukti transaksi. Setelah itu diproses melalui jurnal, diupload ke buku besar, setelah itu ke neraca saldo dan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Lalu setelah itu, laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yaitu pemakai informasi akuntansi. Kira-kira siapa aja ya yang memakai informasi akuntansi? Jawabannya yang pertama pihak internal. Nah, pihak internal adalah pihak-pihak yang ada dalam perusahaan, yaitu pihak manajemen dari berbagai level seperti top, middle, dan lower management yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalian dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pihak eksternal. Yang pertama, investor atau pemegang saham. Investor mempunyai kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sejauh mana laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan mempunyai dampak yang besar, sehingga dengan laba tersebut diharapkan mampu membayar dividen. Investor juga berkepentingan terhadap pergerakan harga saham.
dan perkembangan perusahaan di masa yang akan datang, yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan apakah investasi yang dilakukan akan berlanjut atau dihentikan. Yang kedua yaitu kreditur. Bagi kreditur, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi dasar di dalam pemberian kredit. Kreditur akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan melalui analisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dengan tujuan apakah perusahaan mempunyai kemampuan atau tidak dalam rangka membayar angsuran pinjaman dan bunganya. Yang ketiga yaitu instansi pemerintah. Salah satu fungsi laporan keuangan perusahaan bagi instansi pemerintah adalah untuk mengetahui seberapa besar pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, yang keempat yaitu pekerja atau serikat pekerja. Para pekerja maupun serikat pekerja membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan, terutama laporan laba rugi dan laporan lainnya. Berdasarkan profitabilitas dan stabilitas perusahaan, para pekerja mengharapkan adanya kenaikan upah atau gaji agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Nah, yang kelima yaitu pemasok dan pelanggan. Para pemasok atau suppliers mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan sebagai pihak yang memasok atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk menjaga kelangsungan bisnis tersebut, pemasok sangat peduli terhadap laporan keuangan, terutama likuiditas perusahaan. Demikian juga para pelanggan atau customers. Bagi pelanggan, laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur kesehatan perusahaan. Pelanggan merupakan pihak yang membeli barang-barang yang dijual atau dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pelanggan itu lebih senang berbisnis dengan perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang baik, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari pelanggan. Yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat di lingkungan perusahaan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sangat peduli terhadap laporan keuangan, terutama terkait dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya atau CSR. Dalam hal ini, perusahaan melalui kemampuan laba yang diperoleh diharapkan mempunyai dampak langsung terhadap lingkungannya, seperti membangun sekolahan, mendirikan poliklinik, memperbaiki lingkungan, dan sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan tentang dasar-dasar dari akuntansi. Kira-kira next materi kita bahas apa ya? Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga materi tersebut bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.